Oke, di video ini saya akan jelaskan cara upload course. Nah, sekarang silakan login dulu sampai masuk ke dashboard LMS-nya. Nanti di sini ada menu course, silakan klik. Untuk upload course diusahakan di komputer atau di laptop ya, biar enak nantinya. Oke, nah di sini ada ya. Nanti ada list course yang sudah kita upload ya nantinya di sini. Nah, di sini juga ada menu kategori. Jadi kita bisa buat kategori lalu level. Nah, jadi ada levelnya juga kalau mau pakai level ya. Lalu ada label. Nah, sini ada label ya nanti. Oke. Sekarang kita mulai buat course ya. Kita mulai buat course dulu. Di sini ada tombol add course, silahkan klik. Oke, nanti akan diarahkan ke course builder namanya ini ya. Nanti akan diarahkan ke course builder. Nah, ini ada 4 tahap. Nah, ini masih coming soon. Ada additional, ini belum ada ininya isinya. Oke, di sini detail ini perlu dulu diisi dulu sebelum lanjut ke step selanjutnya. Silahkan diisi dulu nih, misalkan judul course-nya ini saya contohkan upload yang sudah ada aja ya. Oke, misalkan yang ini hanya contoh, misalkan saya masukkan, nanti URL-nya otomatis menyesuaikan, biarkan saja, tapi jika mau diedit juga boleh, silakan. Lalu cover image itu upload, silahkan. Cover image itu nanti cover yang akan dipakai di sini, oke? Nah, gambarnya ada di sini nanti, atau nanti yang tampil di sini nih, misalkan di homepage. Nah, gambar cover yang akan nanti tampil di sini, atau nanti di halaman kategori nih. Nah, ini nanti akan menyesuaikan. Jadi silahkan ya, upload gambarnya. Misalkan saya pakai yang ini aja. Nah, jika ada video preview pakai YouTube ya, nanti URL-nya bisa masukkan ke sini. Jika tidak ada, biarkan kosong. Misalkan saya pakai yang ini. Nah, nanti ketika diklik itu nanti akan muncul ya videonya. Lihat. Nah, ini videonya kan, ini ada play-nya. Kalau nggak ada video preview-nya, itu nanti gak akan muncul tombol play di sini. Oke, masukkan. Oke, pilih kategori, misalkan desain. Mau tambah kategori, silahkan klik di sini. Masukkan kategorinya. Contoh misalkan apa ya? Kripto misalkan nih. Nah, ini paran main kategori, artinya jika ini kategori utama, ini pilih paran ya, ini pilih paran. Jika ini subkategori dari misalkan bisnis, maka kripto ini akan jadi subkategori dari bisnis. Seperti itu ya. Tinggal tambahkan seperti itu. Bisa lewat yang tadi juga ya, bisa lewat yang di sini ya buat kategorinya. Biar enak, buat dulu di sini kategorinya, tambahkan paran kategori atau subkategorinya. Nanti tinggal pilih di sini. Pilih level, oke. Short deskripsi silahkan isi, misalkan saya pakai. Nah, nanti short deskripsi itu di katalog muncul di sini ya. Silahkan pilih. Oke, lalu deskripsi itu yang ada di sini. Nah, ini nih yang deskripsi ini. Nanti ini penting ya diisi ya untuk tampil di katalog course-nya biar orang bisa baca-baca dulu nih. Oke, saya copy saja. Lalu klik simpan dan lanjutkan. Oke. Tunggu dulu beberapa saat. Nah, oke, sudah di refresh. Nah, baru bisa lanjut ke bagian materi. Oke, silahkan klik materi. Oke, nah nanti sini ada tambah new section, ini course builder ya. Nanti kita menambahkan daftar isi materi dan sebagainya. Nah, ini saya buka ini contohnya, lihat. Nanti itu seperti ini tampilan course-nya ya. Ketika member sudah beli course, beli materinya, nanti seperti ini tampilannya. Nah, lihat ya. Oke, nah, kita sebagai admin atau sebagai teacher nanti mengisinya seperti ini. Oke ya. Sini ada new section. Jadi lihat di sini ada bab introduction, ada bab why do you we use, misalkan section pinibus misalkan ya. Ini contoh. Oke, kita tambahkan dulu new section. Oke. Kasih judulnya babnya misalkan kayak ini ya, introducing. Oke. Ya, ini kita menambahkan bab dulu nih. Jadi kita bisa menambahkan banyak bab, dalam satu bab itu bisa banyak materi juga. Itu bebas sesuai kebutuhan, silahkan. Lalu klik add new lesson. Nah, sini ada tipe materinya, ada teks, ada PDF, ada video, ada audio, ada quiz, dan ada assessment.
teks itu seperti ini, lihat. Teks itu seperti ini ya, bisa namain gambar, lalu ada teks lagi, lalu ada attachment gitu ya. Kalau video seperti ini nanti ya, bisa di bawah videonya juga ada teks dan gambar ya, seperti itu. Kalau audio seperti ini, lihat, ini ada audio. Ini bisa di play ya, langsung muncul suaranya. Nah, seperti itu. Ini video YouTube. Oke, PDF seperti ini. Kalau PDF nanti tinggal di-upload aja PDF-nya, nanti bisa dibuka seperti ini di sininya. Kalau kuis itu nanti seperti ini kurang lebihnya, pilihan ganda. Ini sudah dijawab. Ya, nanti ini sudah dijawab posisinya ya. Lihat kalau sudah dijawab itu centang ini. Kalau assessment seperti ini. Oke, kita nih ngasih pertanyaan nih, upload tugas dalam bentuk file PPT. Nah, ini ada fitur upload tugasnya ya, atau hanya bisa ketik jawaban saja. Oke, seperti itu ya. Misalkan nih kita tambahin dulu text lesson, saya jelaskan dulu satu-satu. Oke, text lesson. Oke, kasih judul nih. Kalau ini misalkan text lesson what is lorem ipsum, misalkan kasih judul di sini ya. Kasih judul bebas ini ya. Oke. Ini enable duration itu, oke, ini saya jelaskan dulu. Enable duration itu biasanya kalau misalkan ini materi dalam bentuk video, ini bisa dicentang. Teks pun ini bisa. Tujuannya seperti ini ya. Nah, nanti kan di katalog itu ada ya. Nah, seperti ini, lihat. Nah, ada gambarannya seperti ini durationnya ya. Ini nanti ditotalkan otomatis sama sistemnya. Lihat, total bagian bab 1 itu total durasinya itu 23 menit 50 detik. Nah, yang ini 1 menit, dan kalau ditotalkan itu lihat total durasi itu 2 jam 14. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini bisa diisi, bisa enggak ya? Untuk durasi ini. Kalau untuk materi tipe teks, tapi kalau video itu penting diisi ya, biar ada gambaran nih ke nanti ke calon membernya, ada gambaran nih, oh ini materinya segini panjang durasinya, seperti itu. Oke. Nah, misalkan nih isi dulu. Ini gak perlu dicentang. Oke, saya kopas aja teksnya, misalkan ini. Saya kopas di sini, masukkan teksnya. Kalau mau namain gambar di bawahnya, klik media, upload gambarnya ke sini ya, bisa di drag, bisa di upload, silakan bebas. Misalkan saya pakai gambar ini. Lalu di bawah gambar ini saya mau nambahin, enter dulu ya. Namain teks lagi. Nah, seperti ini. Oke. Dan seterusnya, silakan bisa sepanjang mungkin sesuai kebutuhan. Oke. Di sini ada modul attachment. Nah, ini kita bisa menyisipkan file-file, lihat ya, ada file JPG, PNG, PDF, Excel, PowerPoint, Word dan sebagainya. Oke, maksudnya misalkan Bapak atau Ibu mau menyisipkan file modul kayak PDF atau PPT, silakan upload di sini. Ini nanti konsepnya itu sama member itu bisa di-download. Lihat ketika diklik itu di-download. Nah, lihat di-download tuh. Ini contoh saya upload ya, saya upload lagi nih. Oke, file berhasil diupload. Cuma perhatikan ini maksimum 5 MB. Dan ingat ini ketika diupload ini masuk ke server ya. Server website teman-teman gitu, seperti itu. Oke, sudah, silahkan klik save. Nah, maka di sini statusnya jadi save. Kita nambahin materi lain. Misalkan PDF dulu. Oke, kita PDF dulu. Oke, misalkan PDF. Saya kasih judul tes PDF. Oke, tes PDF materi misalkan ya. Sini ada tipe flipbook, ada tipe scroll. Flipbook seperti ini. Lihat, nah seperti di flip. Kalau scroll cuma di scroll ke bawah, itu bebas, silakan sesuai kebutuhan ya. Silakan mau dipilih flipbook atau scroll, itu bebas. Nah, sekarang upload file PDF-nya nih. Upload ya. Klik file PDF. Nah, ini saya pakai yang ini dia ya, sudah ada. Oke, ini sudah. Enable duration sama bisa diaktifkan, bisa enggak juga. Karena ini PDF bukan video, jadi nggak perlu. Kalau mau nambahin teks kayak ini kan nggak ada teks lagi di bawahnya. Ini biarkan kosong. Ini juga biarkan kosong kalau nggak ada. Oke, klik save. Pastikan diklik save dulu ya, biar ini statusnya save. Oke. Sekarang video. Oke, sekarang video. Nah, sekarang kita upload video untuk menemukan materi dalam bentuk video. Oke, nah contoh saya ambil videonya yang ini aja deh. Saya masukin lagi ya. Saya copy URL-nya. Jadi teman-teman, nanti video itu bisa diupload dulu ke channel YouTube teman-teman. Itu entah itu mau di private atau public, silahkan. Yang penting jangan pribadi aja ya.
karena private pribadi itu kalau nggak salah nggak bisa di embed ya. Nanti itu silakan diupload private ya. Misalkan ini videonya memang hanya bisa diakses oleh member atau berbayar ya, silakan diupload dulu ke YouTube, ke channel YouTube ya. Lalu modenya itu private gitu ya. Nah nanti itu kan setiap video punya link nih, nanti masukkan di sini ya. Oke, pertama silakan kasih dulu judul nih, tes video YouTube misalkan nih. Lalu source tipenya pilih, di sini ada 3 tipe, mau server sendiri YouTube. Perlu diketahui kalau server sendiri itu nanti video itu ada ukurannya nih, misalkan besar-besar 100 MB. 100 MB itu kan memakan server sendiri, storage server sendiri. Tapi kalau YouTube itu aman, nggak memakan server dan lebih kencang. Mau berapa banyak pun videonya nanti di play sebanyak pun, konsepnya itu tetap pakai server YouTube. Tapi bisa ditampilkan di sini. Jadi nanti yang bisa mengakses videonya itu hanya orang yang sudah beli course yang kita buat ini. Seperti itu. Oke. Pastikan link YouTube-nya di sini. Aktifkan. Nah ini aktifkan video protection. Lihat seperti ini ya. Maksudnya video protection itu seperti ini. Lihat. Ini video YouTube aslinya. Lihat. Ini media playernya gak kayak YouTube kan. Lihat. Saya play. Lihat. Gak bisa diklik kanan. Gak bisa diklik kayak tadi kan. Kalau YouTube kan bisa di-download kan ya, bisa di-download jika tahu linknya. Contoh kayak ini, lihat ini video media player YouTube itu seperti ini. Ketika diklik ini masuk langsung ke halaman YouTube aslinya. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini bisa juga di copy URL ya. Tapi kalau yang ini gak bisa di copy URL, lihat. Gak bisa diklik kanan, gak bisa diklik masuk ke YouTube, lihat tuh. Meskipun sini ada, jadi ini video protection itu pakai overlay. Jadi gak bisa diklik. Gak bisa diklik dari sisi ke YouTube-nya gitu. Tapi ini teman-teman bisa play atau bisa next dan sebagainya. Oke, jadi aman ya. Oke, nah ini sudah. Nah, ini baru tambahkan durasinya. Misalkan video ini berapa durasinya? 3 menit 5 detik. Ini isi 3, ini 5 detik. Kalau 1 jam ini isi 1. Oke, biar gak ini, kalau boleh saya sarankan kalau tipe cost seperti itu ya pendek-pendek aja videonya, tapi nanti banyak seperti itu. Kalau mau nambahin teks di bawah video boleh tambahkan sini, attachment juga sama. Oke, silahkan klik save. Oke ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Saya coba lagi yang lain ya. Video listennya kan ada server sendiri. Oke nih. Tes video server sendiri. Kalau server sendiri itu seperti ini nanti. Nah, lihat. Oke, ini bisa di save ya kalau yang server sendiri. Oke. Baik, Sama aja sih konsepnya, cuma ini bedanya diupload di di server kita. Nanti teman-teman upload, drag videonya ke sini lalu pilih. Seperti itu. Ya, ini maksimal 500 MB ya. Kalau teman-teman pakai hosting biasa yang kecil, storage-nya itu bisa makan habis itu ya servernya. Nanti full storage servernya. Jadi usahakan bisa pakai YouTube aja ya. Ini bisa, oh ini sorry ini tipe ya. Oke, kalau ini tinggal diedit aja. Ini bisa dihapus. Dan nanti teman-teman itu bisa di drag ya. Ini posisinya urutannya bisa di drag ya. Jadi yang pertama itu yang ini. Nanti bisa mengurut. Oke. Oke, sekarang audio. Klik audio. Nah, namain audio. Oke, klik. Oke, tes audio listen misalnya. Oke, pilih sumber audio, pilih upload aja. Kalau audio pilih upload aja ya, lebih baik upload. Klik upload audionya, entah itu MP3 ya biasanya kalau audio. Misalkan saya ini lagu nih, upload di videonya. Klik. Oke, ini sudah tambahkan. Maka nanti seperti ini jadinya. Lihat. Takutnya kan teman-teman misalkan ada yang sistem listening, kalau di Inggris itu ya, kalau di bahasa Inggris ada listening sebagainya, itu bisa tambahkan sini. Ini bisa tambahkan duration misalkan 13-18 detik nih. Oke, sudah ya. Mau kasih instruksi di bawahnya teks sebagainya, silakan klik save. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini tipe teks, PDF, video dan ini nanti kedepannya itu ada tipe-tipe materi lain ya setelah upgrade nanti misalkan ya. Kita pengembangan selanjutnya. Oke, sekarang ceritanya saya mau nambah bab baru nih. Ini misalkan udah nih introduksi, misalkan bab baru, tambah new section lagi. Nah, sini misalkan judulnya apa ya? Why we misalkan nih. Ini bisa di drag ya posisinya, lihat tuh. Nah, oke, edition. Misalkan mau tambahin lagi teks, PDF, video, audio, silahkan.
ya silakan, dan seterusnya silakan. Posisi itu atau jumlah bisa mengatur kebutuhan teman-teman, silakan. Saya di sini ilustrasikan aja buat kuis. Oke, kita buat kuis. Oke, kuis itu kalau lebih seperti ini. Misalkan saya kasih judul tes kuis, kasih judulnya ya bab 2. Oke, ini gak perlu dicentang durasinya. Nah, sekarang kita mulai menambahkan kuis. Klik tambah kuis. Nah, ini baru single choice aja, multiple choice nanti di fitur selanjutnya, pengembangan selanjutnya. Pilih single choice. Jadi teman-teman bisa buat opsi jawaban ya, pilihan ganda, cuma dengan satu pilihan jawaban yang benar. Oke, single choice. Misal klik. Oke, misalkan di sini pertanyaannya silahkan isi. Biar simpel, saya biar cepat. Berapa? Misalkan 30 tambah 30. Ketik aja, ini ketik. Konsepnya ketik. Ini opsi jawabannya teman-teman mau ada 4, 5, 3, 2, itu bebas. Ya. Nah, misalkan saya ada 2 nih, defaultnya ada 2. Kalau mau dihapus silahkan klik centang, oke? Nah, seperti itu. Oh, karena ini ya sorry, karena ini pilihan ganda agak mungkin 1 ya. Ini saya tambahkan dulu, lihat ada 4 ya. Kalau mau dihapus silahkan klik. Nah, jadi seperti itu, oke? Oke, misalkan ini gak perlu 40 gini ya, gak perlu. Langsung aja misalkan 40, 50 misalkan ya. 60, semua jawaban benar misalkan ya. Jawaban benar. Nah, lalu teman-teman tentukan mana jawaban yang benarnya. Ya, ini klik benar. Yang ini. Yang ini artinya nanti jawaban yang benarnya. Oke, paham ya? Oke, ini sudah. Ini pertanyaan pertama. Nah, ini bisa digini dulu. Tambah kuis lagi. Misalnya ini pertanyaan kedua. Berapa 20 dikurang 10 misalkan. Ya, jawabannya misalkan 5. Ini 10. Lalu opsi lainnya misalkan 15. 20. Berarti ini jawabannya benar kan 10 ya. Dan seterusnya. Oke, ini ada 2 pertanyaan dan seterusnya. Silahkan tambahkan soal sebanyak mungkin ya, silahkan sesuai kebutuhan. Lalu jangan dulu di save. Ini ke setting dulu, lihat ini kuis kan, ini setting. Nah, oke, di sini pengaturannya ini passing score. Oke, ini passing score. Misalkan ini dalam bentuk persentase maksimal 100. Contoh, misalkan teman-teman buat pertanyaan itu 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Di sini misalkan teman-teman di setnya 70. Artinya jika jawaban member nanti ada user yang jawab kuis 7 yang benar dari 10 pertanyaan tersebut, intinya 70% aja, berarti dia lulus. Tapi kalau 6 saja yang benar, 4 salah, berarti itu gagal ya. Ini hitungannya persentase jumlah pertanyaan dibagi jawaban benar. Oke, paham ya? Misalkan saya isi 80. Time limit, nah oke, time limit, nah itu nanti bisa dikasih waktu ini ya teman-teman. Ini nanti bisa ada waktu, lihat. Ini tanpa batas waktu ya kalau yang contoh di sini. Nanti misalkan teman-teman isi 20 menit, oke. Ini nanti muncul waktu di sini ya, hitung mundur gitu ya. Andai kata jawabannya belum selesai dalam 20 menit, udah itu dianggap semua sudah diisi dan gagal. Konsepnya seperti itu. Oke, ini ada maksimum attempt, artinya remedial, percobaan ulang. Misalkan 1, misalkan saya sudah jawab nih, salah, udah gak bisa remedial seperti itu, oke? Karena jumlahnya 1. Tapi kalau 2, misalkan saya ini salah, misalkan ya secara skor salah nih, gak lulus, saya bisa mengulangi lagi di sini, ulang. Ini bebas, silahkan diisi. Ya, silahkan diisi. Misalkan 1. Sample question, misalkan jadi diacak pertanyaannya. Tadi kan mengurutnya seperti ini ya. Urutannya seperti ini, itu bisa diacak, jadi ini bisa dicentang. Kalau sample answer sama juga. Nah ini kan ada jawabannya nih, jawabannya kan mengurut gini, ini anggap aja A, ini B, C. Nanti bisa bisa sama sistem bisa di random gitu ya posisinya, seperti itu. Tampilkan skor setelah submit, nah seperti ini bisa centang. Silakan sekalikan aja tampilkan jawaban benar. Oke, anggap saja teman-teman ini sudah jawab salah misalkan ya, itu nanti ke highlight ya mana jawaban benarnya. Ini bisa dicentang, bisa enggak. Auto complete, silahkan klik. Jika lulus, materi ditandai selesai dan progres bertambah. Oke. Jadi ketika nanti kan ada fitur drip content ya, nanti saya jelaskan setelah ini. Kalau misalkan drip content, kalau ini kan saya bisa loncat-loncat ya teman-teman. Ini saya bisa loncat-loncat lihat materinya. Tapi kalau pakai fitur drip content itu harus satu-satu teman-teman. Gak bisa loncat-loncat. Ini selesaikan dulu. Ini selesaikan dulu. Contoh kuis nih. Saya misalkan ini gak lulus sih.
saya gak bisa lanjut, mau gimana pun sini gak bisa lanjut. Anggap aja gak ada remedial. Kalau udah gak lulus, udah gak bisa lanjut. Artinya gak akan bisa dapat sertifikat nanti. Kalau mau pakai fitur di konten ya, seperti jadi ini bisa dicentang. Restrict next action. Oke, ini kalau misalkan tadi, tapi masih bisa disetting sih teman-teman. Misalkan pakai drive content, meskipun gak lulus kuisnya, tetap bisa lanjut. Bisa juga disetting nggak. Nah ini bisa di centang, bisa nggak. Oke, ini fitur kedepannya ini belum ada ya. Great integration, ini fitur kedepannya. Nah baru sampai sini dulu. Oke, silakan diatur sesuai kebutuhan. Kalau sudah, klik save. Teman-teman bisa buat kuis sebanyak mungkin, posisinya pun bisa diatur, bisa dimanapun ya. Oke, paham ya, bisa diatur bebas, silahkan. Seperti itu. Oke, satu lagi kita buat assessment. Assessment itu istilahnya kalau anak zaman dulu itu soal cerita ya. Oke, misalkan tes soal cerita. Nah, ini judulnya. Teman-teman sebagai teacher atau sebagai admin nanti kasih nih pertanyaannya apa. Contoh misalkan nih coba buatkan cerita sejarah Perang Dunia 1 misalkan nih ya. Coba ceritakan atau ya. Ceritakan nih. Oke. Nanti itu dari sisi saya. Nah, nanti itu seperti ini teman-teman, lihat apa yang kamu tadi taruh di Zoom. Nanti itu saya sebagai member itu bisa mulai ngetik nih jawaban bebas ya, sebanyak mungkin dan sepanjang mungkin, lalu kirim jawaban. Nah, kalau kuis kan otomatis ya, ketika sudah dijawab nanti tampil skor. Kalau assessment itu nanti dari sisi admin itu harus cek secara manual lalu menyatakan lulus atau tidak. Seperti itu. Itu bedanya. Jadi harus manual. Nanti itu di dashboard. Nah, di sini di dashboard sini ada assessment. Nanti itu muncul jawaban ini. Nah, seperti ini menunggu review. Klik. Nanti nyatakan lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus, nanti di sininya centang. Di sini kan kalau lulus itu kan centang hijau. Kalau gak lulus cakra. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada ini berapa kali percobaan, silahkan diisi sama kayak tadi. Mau dikasih waktu juga silahkan. Auto complete sama silahkan dicentang. Oke, upload tugas. Nah ini bisa dipakai, bisa enggak? Upload tugas. Nah ini seperti contoh. Kalau ini assessment yang tidak ada upload tugas. Kalau upload tugas, di sini mulai jawab. Di sini bisa tetap isi jawaban sambil upload tugas. Nanti itu dari sisi admin, lihat yang ada contoh upload tugas itu, coba yang ini ada gak ya? Oke, yang mana ya? Yang ada contoh. Nah, nanti itu admin atau teacher tuh bisa cek tugas yang diupload. Nanti bisa diunduh seperti itu ya. Nanti bisa masukkan ke sini. Kalau misalkan ada upload tugas yang dicentang, silakan klik simpan. Oke, nah ini semua materi, tipe materi sudah saya jelaskan. Silakan untuk posisi jumlah itu bebas teman-teman, silakan atur. Oke, seperti itu. Nah, setelah membuat materi seperti ini, kita lanjut ke setting harga. Oke, kita setting harga ya. Di sini harga, kalau misalkan harganya berbayar, ini isi 0. Oke, ini isi 0. Oke, ini isi 0 ya. Kalau misalkan ada harganya, silakan isi 30.000 misalkan ya. Kalau misalkan ada diskon 10.000, isi set masa berlaku misalkan ya. Kalau ada masa berlaku. Oke, nanti otomatis berakhir diskonnya. Ya. Tapi di kita itu ada fitur diskon biar enak ya, gak perlu satu-satu edit seperti ini. Jadi nanti saya jelaskan setelah video ini untuk fitur diskon. Jadi di set langsung tanpa harus edit satu-satu cost. Oke, misalkan saya isi aja 300.000. Contoh seperti itu. Sini ada subscription. Oke, nah subscription itu nanti saya jelaskan ya konsepnya, cara buat paket subscription, paket langganan. Paket langganan di user bisa daftar langganan lalu bisa klaim beberapa cost sesuai paketnya. Oke, nanti dia dicentang lalu pilih paket langganannya. Nanti saya jelaskan ya di video selanjutnya. Oke, ini saya nonaktifkan dulu. Di sini setup affiliate, jadi teman-teman bisa setup affiliate nih. Komisi untuk produk ini berapa persen sih? Nah, seperti itu. Nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya ya. Nah, kita di sini set harga dulu aja. Kalau sudah, klik simpan. Kemudian ke setting. Oke, aktifkan ulasan untuk di katalog ini. Silakan aktifkan. Oke. Ulasan itu nanti muncul di sini. Review cost-nya. Nah, nanti muncul di sini nih. Yang bisa review itu hanya yang sudah beli dan hanya bisa satu kali saja reviewnya.
seperti itu. Oke, silahkan aktifkan. Ini label. Label itu hanya label aja sih sebenarnya. Kayak apa ya? Contoh kayak yang mana yang ada labelnya? Coba yang ini ada labelnya ya. Oke, pokoknya nanti di sini muncul nah seperti ini ya label trending misalkan. Itu hanya label tanda aja ya. Silakan pilih. Simpan. Free trial. Oke, ini free trial bisa diisi bisa enggak. Ini saya contoh misalkan saya saya aktifkan. Ini isi 2. Artinya nanti teman-teman. Oke, yang contoh ada free trial itu karena saya posisinya sudah login. Coba yang ini kalau nggak salah yang ada. Nah, lihat teman-teman. Kalau free trial diaktifkan nanti ada muncul box seperti ini. Coba free trial kelasnya sekarang. Jadi ketika meskipun belum beli, user itu belum beli, dia bisa mengakses ke sini teman-teman. Bisa mengakses ke sini. Ini kan saya ada banyak materi nih. Kalau saya isi 2 di sininya. Kalau saya isi 2 di sininya. Percaya itu saya hanya bisa mengakses materi pertama dan materi kedua. Ketika mau menginjak ke materi ketiga, saya disuruh check out. Seperti itu kalau mau aktifin fitur trial. Kalau ini isi 3 berarti saya hanya bisa mengakses 3. Seperti itu ya teman-teman, paham ya? Oke, ini kalau misalkan trialnya aktif silahkan klik sertifikat. Oke, nah ini saya pilih nih sertifikat. Ini ada 3 sertifikat sudah saya buat. Nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya ya cara buat sertifikatnya. Jadi ketika sudah buat template sertifikatnya, kita bisa tinggal pilih aja. Lalu nyatakan progresnya berapa persen nih untuk mendapatkan sertifikat. Misalkan 90% teman-teman. Oh, ya. Jadi nanti di sini kan ketika saya menyelesaikan materi itu ada progresnya. Ya, lihat. Ini kan totalnya ada 16 materi. Anggap aja nih saya di bawah 80 karena kuisnya gagal misalkan ya, sama asesmennya gagal. Nah, otomatis saya gak bisa download sertifikatnya. Tapi saya secara konsep menyelesaikan materi cuma gak bisa download sertifikat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa pakai minimum progress. Oke, silakan klik. Nah, ini ada selanjutnya fitur drip content. Kalau diaktifkan, nah ini lihat. Biarkan lanjut meski kuis tidak lulus. Kalau misalkan tidak lulus itu bisa lanjut. Oke, saya jelaskan dulu drip content-nya. Yang tadi saya jelaskan ya, drip content itu ini kan saya bisa loncat-loncat nih. Ketika diaktifkan drip content-nya, saya gak bisa loncat-loncat, harus satu-satu. Ini harus selesaikan dulu. Nah, harus selesaikan dulu baru bisa lanjut. Ini kebuka kuncinya. Jadi ininya dikunci, teman-teman ya, seperti itu. Baru bisa lanjut. Seperti itu fitur drip content itu. Nah, yang tadi saya jelaskan, kuis itu ketika tidak lulus, ini otomatis gak bisa lanjut. Tapi kalau ininya dicentang, ini biarkan lanjut meski kuis tidak lulus, tetap bisa lanjut ya. Seperti itu. Biarkan lanjut asesmen meski tidak lulus, jangan centang. Oke, ini additional masih kosong, ini pengembangan nanti. Kalau sudah, silahkan klik publish. Oke, klik publish. Nah, ini sudah nih. Nah, ini sudah ada nih. Ini cost yang tadi sudah saya upload. Kalau mau edit silahkan klik ini edit. Ya, ini tinggal edit lagi. Tunggu dulu. Nah, seperti itu ya cara upload cost. Oke, kalau mau delete silahkan. Ini saya delete aja. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa langsung tanyakan.